Bagaimana sikap kita jika ada tetangga yang selalu merasa terdolimi, selalu merasa tetangganya benci kepada dirinya, padahal orang tersebut selalu mendolimi tetangga-tetangganya dan suka mengadu domba tetangganya. Bahasa Maduranya bulurik. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman sekalian, para pecinta Tamru Al-Hasanain yang semoga selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijanjikan bahwa sesi kita tanya jawab, kita buat konten pada kali ini karena banyaknya sekali, Masya Allah, Tabarakallah, dari kalian semua yang mengapresiasi kita dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Ya, ada pertanyaan yang dan banyak, mayoritas pertanyaan yang masuk akal, banyak juga pertanyaan yang kurang masuk akal, tapi semua kita berusaha untuk jawab, bertendensikan ilmu yang kita miliki. Mungkin walau kelihatannya terkadang sebagian daripada jawaban-jawaban kita itu ada yang terlihat tanpa dalil, tapi percayalah, saya di sini mendapatkan amanah untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda semua, antum semua, sesuai dengan referensi-referensi yang saya dapatkan, bukan hanya dari kitab ini yang saya ada. Di sini ada tafsir, juga ada Hasyatul Bajuri tentang fikih, dan juga ada beberapa kitab-kitab hadis di sini. Dan bagi kalian semua, teman-teman Tamru Al-Hasanain yang sudah beberapa pertanyaan masuk kepada kita, alhamdulillah untuk kali ini kita akan menjawab 3-4 pertanyaan melihat durasi, tidak terlalu lama. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana hukumnya mengamalkan amalan atau ijazah yang didapat dari media sosial seperti Facebook dan lain-lain. Tapi yang memberikan amalan tadi bukan dari orang biasa, tetapi dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Sayyidil Habib Attas Al-Habsyi, Sayyidil Habib Novel bin Jindan bin Novel bin Jindan, dan adiknya juga Habib Jindan, dan seterusnya. Ini pernah ditanyakan kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafid juga, dan ini masuk dalam beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dijawab dengan lugas oleh beliau. Media sosial itu sama halnya dengan kita bertatap langsung, walaupun fadilahnya sama sekali tidak sama. Sekali lagi, walaupun fadilahnya sama sekali jauh berbeda. Artinya begini, ketika kita mendapatkan mau'idhah, kemudian beliau memberikan amanah amalan kepada jamaah yang ada, seyogyanya lah kita memperhatikan bagaimana dawuh beliau. Apakah beliau itu mengijazahkan kepada semuanya, termasuk juga yang berada di layar televisi ataupun yang berada di layar media sosial dan lain sebagainya. Kita perhatikan itu. Karena apa? Karena ijazah ini memang bisa diamalkan siapa saja. Akan tetapi tidak semua amaliyah-amaliyah itu bisa diamalkan hanya dengan bermodalkan media sosial saja. Jadi harus ada, ini dawuh daripada Sayyidil Habib Umar bin Hafid, ada beberapa amaliyah-amaliyah khusus yang memang tidak semua orang bisa mengamalkan. Dan walaupun toh kita mentakkid bahwa para ulama kita pada zaman sekarang, yang ada sekarang, Sayyidil Habib Umar bin Hafid, Sayyidil Habib Ali Zainal Abidin, kemudian Sayyidil Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, dan lain sebagainya, termasuk juga Habib Jindan dan Habib-Habib yang lain. Beliau-beliau itu mesti memberikan amalan-amalan yang umum, yang bisa diamalkan siapa saja. Dan itu sudah menjadi kunci bagi para ulama, sehingga seperti sholawat, istighfar, baca la ilaha illallah berapa kali, monggo silahkan diamalkan.
Karena itu amalan ijazah umum. Hanya saja kita juga perlu berhati-hati kalau bisa bagi kita yang ingin mengamalkan, setidaknya beliau-beliaunya sudah ada perkataan, ya saya ijazahkan ini semua. Sama seperti Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Beliau ini pernah mengatakan, barang siapa yang sudah membaca kitab saya, berarti dia sudah seperti mendapatkan ijazah dari saya. Dan kita rasakan, terutama saya Al-Fakir sendiri yang bodoh ini, saya merasakan ketika membaca kitab Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, kalau tidak mendapatkan restu, itu biasanya kita ada rasa malas, ngantuk, dan lain sebagainya. Gitu loh. Tapi kalau ada dapat restu, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita bisa menghatamkannya, subhanallah. Nah, jadi ada sisi ruhaniyah, yang jelas itu ada sisi ruhaniyah di dalam setiap amalan. Bahkan saya masih mengingat dawuh daripada almarhum al-maghfurlah Ki Haji Idris Marzuki Dahlan dari Lirboyo Kediri, bahwa amalan itu ada penjaganya, ada malaikat-malaikatnya lah ya istilahnya kalau pakai bahasa sederhana kita. Ada khoddamnya. Khoddamnya ini cocok bagaimana itu tergantung dari kitanya yang mengamalkan. Kalau kita cocok dengan haddam itu, jadi haddam itu cocok enggak dengan kita gitu loh, maka kita akan mengamalkan itu secara ringan, tidak ada beban. Kalaupun ada beban mungkin hanya cobaan malas ataupun ngantuk ataupun tertidur dan lain sebagainya. Jadi intinya ada sebagian amalan-amalan bagaimana hukumnya. Boleh ada sebagian amalan-amalan yang umum yang boleh kita amalkan, apalagi kalau dari beliaunya sudah ada kata-kata ajazukum, saya mengijazahkan kalian semua al-jami' yang ada di sini. Tapi ada beberapa amalan-amalan yang sebenarnya ada khususiyah tersendiri yang diperlukan bagi kita untuk menghadap langsung gitu loh. Apa benar kalau kita mimpi Rasulullah atau wali Allah, terutama masyayikh genggong, tidak boleh diceritakan ke siapa-siapa? Kalau diceritakan, keuntungan yang diperoleh batal katanya. Batalnya dari mana? Sah-sah saja kita menceritakan mimpi kita kepada siapapun. Sah-sah saja. Hanya saja di dalam dawuhnya Ibnu Sirin ya, sahabat Ibnu Sirin, beliau ini adalah ahli tafsir mimpinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seyogyanya kalau kita sedang bermimpi buruk, maka kita satu meludah ke sebelah kiri ketika kita bangun sebanyak 3 kali, karena yang kita ludah itu adalah setan. Terus kemudian yang kedua adalah tidak menceritakan mimpi buruk itu ke sembarang orang, karena sejatinya seseorang yang bermimpi, mimpi apa saja, ketika dia ceritakan pertama kali kepada satu orang, dan orang itu menerjemahkannya atau mentafsirkannya dengan tafsir yang jelek, maka imbasnya pun akan menjadi kurang baik. Gitu loh. Walaupun toh memang segala takdir, daya, dan upaya itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kalau memang benar, bagaimana jika yang tidak tahu hal tersebut dan sudah terlanjur diceritakan? Tidak masalah, tidak masalah. Ucapkan saja Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ucapkan itu saja, itu anti bala insyaallah. Terus kemudian anti racun, anti virus juga itu yang paling ampuh juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan dari kitab Al-Adhkar karangannya Imam Nawawi. Wallahu a'lam. Kemudian apa hukumnya suami tidak mau memberi nafkah istri walaupun diberi sangat sedikit sekali hingga terpaksa istri harus ngutang, sedangkan dia mampu menafkahi tanpa harus ngutang. Salah satu kewajiban penting bagi seorang suami adalah memberikan sodakoh ataupun memberikan nafkah kepada istri, termasuk di dalam ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Itu bukan hanya menggauli mereka dengan baik. Kita jangan mengartikan menggauli itu hanya di atas ranjang saja. Tapi di dalam tafsirnya itu, di sini ada tafsir Ibnu Katsir, karangannya Imam Ibnu Katsir. Di situ dikatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, terjemahannya di bawah adalah bahwa Rasulullah ini adalah paling khairukum li ahli. Bahwa yang paling terbaik di antara kalian semua adalah aku yang paling terbaik kepada keluargaku. Rasulullah ini tidak pernah membentak, tidak pernah membentak. Kalaupun marah, beliau hanya memerah wajahnya, kemudian mungkin juga tidak disapa hanya sehari 2 hari.
Kemudian Rasulullah ini selalu tersenyum karena bersamaan kepada keluarganya. Terus kemudian beliau ini memberikan adil kepada nafkahnya. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan seperti itu. Adil memberikan nafkah. Jadi tetap memberikan nafkah kepada istri itu wajib. Wajib sekali, fardu ain memberi nafkah. Kecuali si suami ini sudah lumpuh, tidak bisa bekerja dan mengizinkan kepada istrinya, kalau istrinya memang meminta izin, bukan memerintah istrinya ya, tapi memberi izin kepada istrinya untuk bekerja membantu dirinya. Itu saja hadnya. Kalau semisal dia hanya sedikit, berarti dia dolim kepada istrinya. Sementara orang yang dolim itu adalah orang yang sangat berdosa. Bahkan orang dolim ini adalah masuk di dalam dosa besar. Jadi hati-hati para suami-suami. Dan bagi kalian yang justru masih memiliki istri, harus memberikan nafkahnya kepada istri. Kalau dia alasannya, kok saya yang penting kan sudah ngasih, walaupun sedikit, walau bagaimana, dirembuk, ditanya, kenapa kok sampean ngasih sedikit, kebutuhannya kita begini. Jadi wasyawirhum fil amr, gitu loh. Di dalam Al-Quran juga itu, wasyawirhum fil amr, bermusyawarah itu lebih baik. Solusi terbaik itu adalah bermusyawarah, tidak ada yang lain. Dah. Satu lagi, bagaimana sikap kita jika ada tetangga yang selalu merasa terdolimi, selalu merasa tetangganya benci kepada dirinya, padahal orang tersebut selalu mendolimi tetangga-tetangganya dan suka mengadu domba tetangganya. Bahasa Maduranya bulurik. Aduh. Begini ya. Ini yang ditanyakan kan, jika sikap kita jika ada tetangga yang selalu merasa terdolimi, padahal orang itu selalu mendolimi tetangga-tetangganya dan suka mengadu domba tetangganya. Nah, banyak nih orang-orang yang dia ini sudah melakukan dosa, tapi dia itu tidak merasa bahwa dirinya dosa. Terlihat sudah di dalam Dhaharul Fasadu fil Barri wal Bahri bima kasabat aydin nas. Wa ma dhalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ini kepada Allah. Artinya begini, Allah nyinggung sebenarnya. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya, tapi hambanya yang selalu zalim kepada diri mereka sendiri, dan mereka zalim kepada Allah. Artinya banyak orang yang melakukan dosa, tapi dia merasa tidak melakukan dosa itu, gitu loh. Dia tidak merasa bahwa dia itu melakukan kesalahan itu. Suka nyakitin hatinya orang. Tapi ketika orang membalas, dia merasa bahwa saya udah disakitin nih sama dia. Padahal dianya sendiri yang menyakiti, kan gitu. Dan ini nggak heran. Ini penyakit zaman now, ya. Penyakit zaman sekarang seperti itu, gitu loh. Dan Allah sebenarnya sudah menyindir kita dari awal. Dan disebutkan juga di dalam dauhnya Ibnu Athaillah As-Sakandari itu, manusia ini cenderung merasa bahwa dirinya ini yang selalu terdolimi. Merasa dirinya selalu terdolimi. Selama dia hidup, dia merasa bahwa dia ini selalu dimusuhi orang. Dia merasa selalu ditengkarin sama orang lah, gitu loh, kalau bahasa kerennya itu. Padahal dia sendiri yang tengkar ke orang, gitu loh. Seseorang itu tidak akan mendapatkan balasan dari apa yang dia perbuat kepada orang lain, kecuali dia itu sudah mendapatkan balasan itu secara setimpal. Artinya begini para pemirsa sekalian, teman-teman Tamru Al-Hasanain, kalau kita disakiti oleh seseorang, kita yang harus muhasabah. Bukan kita kemudian nyakitin ke dia, tapi kita juga lebih muhasabah diri dulu. Ngelihat, teliti dulu ke diri sendiri. Ketika kita mau tengkar sama orang, kita pikir dulu. Ini saya yang salah atau enggak? Kalaupun toh memang saya tidak salah, tapi ada bagian dari mungkin masa lalu saya yang pernah nyakitin orang sehingga sekarang saya dibalas seperti ini. Nah, begitu. Sehingga kita gampang, maafinnya itu gampang. Hanya saja banyak orang yang tidak gampang meminta maaf secara langsung. Nah, itu. Sekarang ini jarang sekali orang minta maaf secara langsung. Mau minta maaf secara langsung dengan perbuatan dia, itu mungkin hanya kemungkinan 1000 banding 1 ya, begitu loh. Jadi kita yang harus berpikir, kita yang harus tahu
Dan bukannya kita juga harus selalu mengalah, karena suatu saat kita juga harus fight memang ya. Kita harus fight, kita harus maju juga gitu loh. Tapi majunya kita itu hanya sekedar untuk membuat dia ingat bahwa dia ini sudah melakukan sesuatu yang melewati batas. Nah, seperti itu. Jadi sebagai tetangga, bagi pemirsa sekalian, bagi teman-teman sekalian, tetangga yang punya sifat seperti itu, zalim seperti itu, kita ingatkan dia, bukan untuk membalas, tapi kalau dia merasa tersakiti, sudahlah, bukan bagiannya kita. Itu hanya bagian dari sifat-sifat mereka yang mungkin memang oleh Allah dijadikan ingatan kepada kita, dijadikan refleksi kepada kita, jangan sampai kita mengulang hal yang sama seperti mereka, gitu. Dan insya Allah itu akan membuat kita selalu tenang dan selalu membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini, tanya jawab kali ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan dari awal sampai akhir, dan jangan lupa kalian semua yang masih belum